Salam, jua-jua man banta kerina. Selamat kareben si muhuli man banta. Jumpakah kita ibas acara tanya jawab. Meriah hukurta di pimpin Tuhan kita terus sepaksa endah. Kami nggo hadir, tanah kampe piga pinggo nggo hadir. Si benai acara anta endah, tapi ope dengan si benai mungkin kam singgo hadir banci bagi kendu streaming tak endah gelah banci rebuena pekala ikut. Sepindo man hamba Tuhan tak buka acara tak endah ibas toto. Ya, mari kita artoto. Tuhan bujur katakan kami, berendu dengar kami kegeluhan, berendu dengar kesempatan man kami beribadah wari endah. Bujur pe temanindu kami sekerabun wari endah. Bagepe pasu-pasulah gelahna ibas perjumpaan kami, lid dengar kata andu bagi kami, arah penungkunan singgo sehman kami. Ema kami indo kami melias kaman kami, pasu-pasu acara kami endah. Khususnya hambandu si mereken jabapan gelahna hikmatndu kelang atendu, kepentarandu kuasandu redahin ibas ian jabab penungkunan. Pasu-pasu kami kerinana, endam toto kami Bapa kami sini surga. Totope kami gelahna damendu demi pusuh kami, paci cidah kendu kemuliaan anakndu Yesus Kristus. Bagepe berikanlah gelahna arah acara endah, paci ina nami kami tole lias atendu. Pasu-pasu kami bagepe Joshua sebagai host, kami memberikan hikmat si masu-masusa. Endam toto kami Tuhan. Deskan kami waktu ku lebih endah kubas tandu, kami memberkati si memimpin. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Wari endah lid 4 penungkunan sehingga masuk ku WhatsApp kami. 3 penungkunan ibas cakap karo, sada ibas bahasa Indonesia. Simulai si benai ibas penungkunan pertama nari. Bagian danina Pak. Ya. Abraham la iakuina deharana ilebe raja Mesir. Ya. Payungi perbahanannya bujur. Enda adina karena penungkunan enda payungnya perbahananna lang. Iya, rekitekan dekarana memang separuh turang nakang bagi separuh turang nakang perbahan sada bapana lain nandena. Ya, di zaman Sindai memang biasa dengar bagi perbahan lenga litorat. Ya, tapi jelas makana motivasi Abraham ban ia latekman janji pemeliharaan Tuhan bagepe jelas-jelas ia labo nurikan kebenaran. Jadi labo kebenaran si kata kena motivasi nape labo benar gelahna ula ia kena ancaman. Jadi enda jelas jawabna lapayo. Enda membahas geluh tawari enda si terbiasa kita tempat-tempat biasa siakap berbohong sitik bagi. Tapi adina ibas ada Tuhan si benar, Tuhan si badia, kita ngolepak janahna endama erbahanca Abraham kari sekali nari ras Elimelek pekari Raja Gerar berbohong kangia. Emakana turun ku anakna. Emakana Isak pe pernah kangia berbohong
katakan kange adik nan dekharana. Ya terus ku kempu Abraham Yakub sendiri pe berbohong tipuna bapana Ishak tipuna abangna Esau. Jadi enda lah benar ia ada pada Tuhan janahna enda jadi sada teladan si buruk man kalak si deban bagi peman keluarga ta canah terlebih-lebih ya ada Tuhan kita pe lapayo ya. Aku 3 kali ku bagi umpamana bas rumah makan li kalak nelpon ku iya ija kami enda kawan jahe nina ras kami manti pada. Jadi enda sada kebudayaan si labo suwe ras kebenaran firman Tuhan sebab nina hukum ke 9 ya jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Adina kompromi kita basada kebenaran ya tentu kebenaran si deban pe kompromi kita adalah kita jujur bas perkara si kitik lah kita jujur bas perkara si besar endam nina Tuhan Yesus. Jadi biasakanlah ngeluh bas kebenaran, ngeluh bas kebadian ia ada Tuhan si benar Tuhan si badia endange makana kita iselamatkan Tuhan kelah kita ngeluh bas kebenaran ya. Jadina Abraham daila payo enggo bias enda jadi persingat man banta makana kita ngeluhlah kita ibas kebenaran di bata ketuhu-tuhun di bata. Tuhan ta Yesus katakan adi uwe katakan uwe adilang katakan lang endam singena ati Tuhan endam sebabna bujur. Weh, bujur Pak. Berarti Abraham enda jadi persingat man banta Pak. Iya betul. Lapa manusian me Pak. Nari masuk kita aku penungkunan si peduakan. Bagi nanda penungkunan apa? Menjuah-juah Pak Pendeta. Lid temanku si rusur nukur togel. Perbanlit 3 kali kena nggoreh rusurna ia nukur togel. Janah nungkun ia apakah salah atau berdosa nukur togel? Sebab labolit kala kurugikan nina bujur. Iya. Togel gelarna pe togel man. Matah dukai togel. Toto gelap. Iya, jadi ia sendiri enggo ilegal, gelap. Melawan pemerintahan. Engkai maka melawan pemerintahan sebab nenda bentuk judi. Judi larang Alkitab kin. Membagi kali alasan. Adi sama-sama senang. Iya. Skala pendeta pernah cerita ia naik sada truk. Supir truk ndak iras kenekna cerita ia ke pelacuran. Dungna lah tahan pendeta nda tegorna. Kena manggor jabu. Enggo. Maka cerita kena pelacuran. Renina supir truk nda. Ikam bodoh. Lah takendu pelacuran nina. Lepak nina pendeta nda. Maka lepak. Orang senang sama senang. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan da dasarna. Jadi labu berarti si rugikan kala maka jelas lepak lang. Ia ada pada pentuhan si badia lid kebenarna si ngatur geluhta. Janah kebenaran firman Tuhan biak Tuhan adi sita ati endam tandana kita menghamat man Tuhan muliakan Tuhan ije kamu kita damai. Jadi lalit firman Tuhan sila memuliakan Tuhan sila beri kedamaian man banta. Jadi tiap firman Tuhan memuliakan Tuhan ras memberikan kesejahteraan kedamaian man banta. Jadi togel judi kaikin masalah na ia ada Tuhan.
Nina firman Tuhan, jangan mengingini. Judi dosa na enda mo. Judi mah menang teta. Berarti man banta teta sila baginta. Peduakan judi rangap. Iya, dosana. Ya, lika pernah ku bagi. Ya, aku mah main-main kecil-kecilan bagi. Tapi lah boleh motivasi erjudi, latih na menang. Jadi na judi sendiri, ia depan Tuhan, engkau melawan biak Tuhan, mengingini, menggaatena sila baginna. Bagi perangap pe ertina man banta teta sila baginta. Jadi kena ndai togel nanda nina alo kena. Berarti alo kena sila seharusnya alo kena. Jadi adi senang sama senang, ya bandar judi pe meriah hakap. Nah aku pe meriah kuakap. Enda me alasan manusia zaman modern, enda membenarkan diri ibas kelepa kena. Enggonda ku katakan ia ada pada pentuhan mengga ateta, banta ateta, mengingini sila baginta enda pe enggo dosa. Makana togel enda judi lepak lebih-lebih Tuhan ban mengingini sila baginta ban rangap kita. Jadi na enda kaikin deba masalahna. Masalahna ndai enggo kita melanggar peraturan pemerintah. Masalahna si deban kaika. Tentu kita ketagihan iperbudak. Iya. Jadi mampu efekna iperbudak. Jadi adi bagi lepak kina aku lepak sebab negeri nasi memperbudak diri enda dosa. Selanjutnya kalau si deban pe adilit sialokan kena berarti lit sen kalak si berkorban si rugikan. Ya, jadi si duanda memprinsip narusur bas pustaka kebenaran. Bertentangan ras biak Tuhan la menghamat kita man Tuhan. Peduakan lama bakesejahteraan. Tiap pelanggaran firman Tuhan la memuliakan Tuhan, lama bakesejahteraan. Aku kalak perjudi nai. Pernah aku berjudi 4 bulan sekali pelangadi. Judi dadu, judi repeak nina kutata, ancalit ka releng, lit ka endandai, togel, barendali wakwe, dunia aku bagi, makana patinggal pekala arah kereta lah buangkat nin lebih peka. Emang kau kejam kita jadina. Ya, jadina lepak kita janahna tentu labu mabadame sejahtera, mengikat, memperbudak, la muliakan dibata, merugikan kala si deban, merusak jiwata kita ibabai rangapna tiap-tiap hari. Makana nindulah man-teman dundai katakan kata dibata endandai ula menggai barang kalak nina Tuhan nak ningen. Mencana nina Tuhan ula rangap iya. Ula menggai endama hukum si terakhir pesepuluhkan. Jadilah boleh langsung tersurat ular togel ular judi, tapi prinsip-prinsipna jelas. Ya, endam ku akap kari pesehndu alu hikmat man teman tandai janah katakan lid kemalamanati keriahan kedamen lebih asangkan kena nomor togel nak ningen. Endam nina sinjabab sandai lid keriahan lebihan asa kena nomor togel. Sebab na aku ngum pernah kena nomor togelku, tapi
keri kangesena, lapi keri lit perasaan bersalah, tapi lit keriahan bas Tuhan Yesus, enda memperdamen ras di bata, endalah beritakan man-teman tandai. Bujur. Weh, bujur Pak. Kuakap ngejelas membantah kai salah na togel ndai. Labu secara langsung katakan pustaka tapi hilang karena prinsip-prinsip di bahata. Masuk kita ke penungkunan si petulukan bagian danina Pak. Selamat hari Minggu Pak. Ugange seharusnya hubungan orang tua ras anak-anakna Pak. Kai si harus iban orang tua nang dangi anakna, bagape sebalikna gelah berkenan Tuhan nang dangi sada keluarga Pak. Bujur. Iya. Ya bujur. Jadi uga hubungan orang tua ras anak, anak ras orang tua bagi si aturkan Tuhan singena Athena. Ya situ man kala Israel tugasna utamana orang tua man anak mempertandakan Tuhan. Ya, endama ibas Ulangan pasal 6 mulai ayat 4. Oh Israel si sada engen Tuhan di batanta. Maka bas ayat itu katakan ajarkanlah eman anak-anak ndu subuk kam kundul, subuk kam tayang, subuk kam redalan, subuk kam redahin. Ikatkan bas tandu, bas perdempakan du. Enda artina jadilah kam teladan sing ikutkan Tuhan. Bas geluh ndu kam jadi teladan man anak ndu ngikutkan Tuhan. Bagi pe ajarkan karena Tuhan man anak ndu. Jenda ajarkan karena Tuhan, labo gelarna ajarkan sekedar ajarkan isi Tuhan, tapi prinsip-prinsip ngikutkan Tuhan, kebenaran-kebenaran karena Tuhan. Makanya adi orang tua ku anak jadi teladan kita, siturikan kebenaran firman Tuhan, bagi pe si cukupi si perlu kebutuhan anak. Ya, baik secara rohani, bagi pe secara materi, ban bagi anda singena ati Tuhan orang tua ku anak. Ya. Tapi adina anak ku orang tua perjanjian lama pe, engkau katakan hukum kelima. Hormatilah orang tuandu. Ya, rekitekan kita menghamat man Tuhan. Kali hubungan orang tua ras anak, hubungan atasan ras bawahan, bas kantor umpamana. Bagaimana hubungan di tengah-tengah masyarakat, ya si metua ras si nguda. Tapi memang bas Alkitab secara serius hubungan orang tua ras anak. Ya, orang tua ras anak ningkunda aja diteladan sinurikan kata di bataman anak-anakna, sincukupi keperluan anak-anakna baik secara rohani bagi secara materi. Endam hubungan orang tua ku anak. Ya, anak ku orang tua uga. Anak orang ku orang tua anda menghamat. Yang kaiban arah orang tua kamu menusur berkat-berkat Tuhan man anak bagi firman Tuhan pe nusur arah orang tua. Iya, bagi anda bas padan sindeka, anda bas ulangan pasal 6 ayat 7 orang tua ku anak bagi pe anak ku orang tua endam hukum kelima. Tapi bas padan simbaru pes tetap seri prinsipna sioge siti Kolose pasal 3 ayat 20 ayat 20 sada. Sepindolah enda Joshua ngogesa Kolose pasal 3 ayat 20 20 sada. Kolose 3 ayat 20 20 sada. O kam anak-anak kalak Kristen, patut kam tetap patuh man orang tuandu, sebab bagenge singena ate di bata. O kam orang tua ula rusur sajunguti anakdu gelah ula bene ukurna. Iya. Ya, enda nina
firman Tuhan arah Rasul Paulus bas Kolose 3:20. Kam anak-anak kalak Kristen patut kam tetap patuh man orang tua andu. Sebab bagi ngesingen nanti Tuhan ya. Anak-anak ya patuh man orang tua, menghargai, menghormati, mengasihi. Iya. Ya orang tua ndai kam orang tua rusa zunguti anak ndugla ula bene ukurna endama ula ban kasar. Ya, adilah kasar endama kita orang tua mengasihi, ya bertanggung jawab untuk maba anak-anak ta ngikutkan Tuhan. Endam kita jadi teladan si melindungi anak-anak ndai bagepe si nurikan kata Tuhan. Ya, terus terang zaman enda kesedihan. Ya, kesedihan kai lanalit model anak-anak siman contoh kena lanalit teladan. Endam aku melayani lit 5 tahun ku sekolah-sekolah, sharing guru-guru BP, janahna ijumpai guru-guru BP, orang-orang anak-anak sekolah si bermasalah, rekitikan orang tua na lah jadi teladan. Endam kesedihan ta genduari lanalit model siman teladanan anak-anak. Lalit idahna si banci menarik bas orang tuana. Enda sada kesedihan makana ya si benailah bas generasi simbaruenda uga si nguda bagi kita si orang tua si inggo bertobat, ya jadilah kita teladan man anak-anak ta bagi pesi pemuda pemudi si lengar jabu. Enda mesada panggilan sada tekad kelahna kencar jabu si ingat hati Tuhan kita jadi teladan man anak-anak ta. Ya terus terang enda menyedihkan ibas aku melayani ku sekolah, kegutulan anak sekolah banlanalit model orang tua jadi teladan. Makana jadilah kita si magi kata di bata enda baik di beru, baik di laki, baik singgor jabu, baik si lenga, enda sada warisan simbelin man kesusuran ta panci kita jadi teladan man anak-anak taman kempu-kempu ta. Enda sada kesempatan anugerah Tuhan man banta. Makana jadilah kita orang tua si jadi teladan bagi calon orang tua si jadi teladan. Bagian namanya ya. Ujur Pak. Selanjutkan ku penungkunan keempatkan bagian danina Pak enda ibas bahasa Indonesia. Selamat hari Minggu Pak. Bagaimanakah seharusnya sikap kita dalam menikmati rasa nyaman ketika menjalani hidup sebagai anak-anak Allah Pak? Terima kasih. Iya. Bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menikmati rasa nyaman? Iya, bagaimana kita seharusnya hidup menikmati rasa aman. Iya. Ya, kalau sudah merasa aman nikmati saja. Iya. Selamat hari Minggu Pak. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menikmati rasa nyaman ketika menjalani hidup sebagai anak-anak Allah Pak? Terima kasih. Ya. Dalam Alkitab tidak ada larangan kita bersukacita, bergirang, ya, menikmati anugerah Tuhan, tidak ada. Tapi tidak ada juga dikatakan bagaimana kita harusnya hidup dalam kenyamanan. Yang dikatakan Alkitab itu bersukacita, itu istilahnya, bersukacita. Karena nyaman ini cenderung kita menikmati menjadi pasif dan kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berjuang, sepertinya begitu ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan
Ya, kita itu hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Tentu kita tidak mungkin malas. Ya. Jadi dalam semua anugerah Tuhan, baik kebutuhan hidup kita dipenuhi Tuhan, diberi pekerjaan, diberi kesehatan, diberikan lingkungan yang baik. Ini semua modal yang Tuhan berikan bagi kita, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Ya. Jadi Alkitab itu menulis ada saatnya kita itu bersuka cita. Bagaimana kita waktu bersuka cita? Ya, salah satu saya baca yang dalam Yakobus 5 ayat 13. Saya buka Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, menyanyi di sini kita memuliakan Tuhan, kita mempengaruhi orang lain juga bersuka cita. Ya, jadi kenyamanan mungkin maksudnya ini tadi, diberikan Tuhan semua kebutuhannya, kelimpahan, dan diberikan Tuhan satu lingkungan situasi yang baik. Ya, biarlah dalam situasi ini kita memuliakan Tuhan. Dan sebagai tambahan saya ingat Daud itu ada waktunya mencari kenyamanan. Ya, biasanya itu setelah musim dingin, raja-raja di daerah Timur Tengah itu kembali berperang memperjuangkan bangsanya, rakyatnya. Disitulah Daud tidak mau berperang. Di situ dia ingin hidup nyaman-nyaman. Ya, disitulah dia kena pencobaan. Ya, jadi dalam hidup kita tak mungkin terus aman. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi bagaimana kita menghadapi waktu susah, waktu menderita, waktu kurang, waktu ada pencobaan. Ya, dalam situasi ini kita hidup supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ya, kita bisa setia kepada Tuhan. Itulah dalam kesulitan-kesulitan. Ya, ada waktu musim ya berkelimpahan, musim aman-aman semua seperti pertanyaan ini. Di situ pun kita biarlah kita hidup menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan. Ya, jadi ada waktu nyaman, itu anugerah Tuhan. Biarlah kita bersyukur dan ya membagi sukacita kita bagi orang lain. Dan ingat ya, Tuhan tidak pernah memanggil kita hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita untuk memuliakan Tuhan dan berpengaruh menjadi berkat bagi orang lain. Selalu yang dua ini kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, biarlah dalam kelimpahan, dalam keamanan, kenyamanan, ya kita boleh memberkati orang lain. Demikian hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi kenyamanan bukan salah ya Pak. Iya, bukan salah. Tapi itu dipanggil Tuhan untuk kita jadi berkat, dan kita juga perlu tetap waspada Pak. Betul sekali. Ya. Ini ada pertanyaan baru masuk Pak. Ya. Demikian pertanyaannya Pak. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Bagaimana menyeimbangkan relasi dengan Tuhan, studi dan pekerjaan? Bukan ada keinginan menomorduakan salah satu, namun ada hal-hal yang terbengkalai ketika dijalani. Terima kasih Pak. Iya. Studi dan apa tadi? Bagaimana menyeimbangkan relasi dengan Tuhan, studi dan pekerjaan. Iya. Ya, jadi bagaimana menyeimbangkan relasi dengan Tuhan, studi dan pekerjaan.
Ya, studi sendiri adalah panggilan kita di hadapan Tuhan. Juga pekerjaan adalah satu anugerah dan panggilan kita di hadapan Tuhan. Mungkin pertanyaannya ini kadang-kadang karena kita studi, karena kita bekerja, kita tidak membangun satu relasi dengan Tuhan, mungkin begitu. Ya, memang dalam dunia ini kita hidup dari tekanan-tekanan tuntutan dunia ini, sehingga kita tergeser untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi ada alarm. Ya, alarmnya bagaimana? Kalau kita biasanya makan 3 kali sehari, kalau kita terlambat makan itu ada perasaan lapar. Ya, berarti ini sudah minta makan begitu. Dalam pekerjaan dan studi, pekerjaan studi itu sendiri panggilan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Iya, bekerja sendiri sebelum kejatuhan ke dalam dosa juga Tuhan sudah memerintahkan kepada Adam, pelihara dan rawatlah taman ini bekerja. Ya, jadi bekerja bukan satu kutukan dari dosa. Memang setelah berdosa, bekerja lebih susah dan bekerjalah jalan keluar yang diberikan Tuhan supaya kita beroleh rezeki. Tapi sebelum kejatuhan ke dalam dosa pun, bekerja itu satu anugerah panggilan. Ya, jadi ketika kita bekerja, kita itu juga mentaati panggilan kita. Karena bekerja itu hasilnya, uang itu, Alkitab berkata itu bukan tujuan utama, tapi itu akibat. Ya, jadi tujuannya itu kita bekerja, kita mentaati panggilan, mandat. Ya, mandat bekerja, mandat budaya. Ya, termasuk bekerja itu mandat budaya, panggilan dalam bidang kebudayaan. Ya, kebudayaan di sini bukan dalam culture adat. Ya, tapi memang hidup di dunia ini bekerja, ini bagian dari panggilan Tuhan. Inilah kita berbudaya di hadapan Tuhan. Begitu juga studi. Ya, ketika Tuhan memerintahkan Adam memberikan nama dari setiap binatang itu Adam disuruh studi, karena binatang-binatang itu tidak diberi nama oleh Tuhan. Jadi di sini Adam bukan sembarangan memberi nama, tapi Adam mesti mikir, umpamanya lewat kambing. Ya, Adam harus studi di sini. Dia lihat tanduknya, kupingnya, begitu, kakinya, bulunya. Ini apa yang cocok namanya? Kalau cecak bilang ya Adam kurang cocok. Ya, jadi studi juga panggilan sebelum jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa tentunya perlu lebih keras bekerja, perlu lebih keras research untuk bisa mensejahterakan masyarakat di dunia ini. Ada penemuan-penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada, ya tantangan setelah kejatuhan ke dalam dosa, manusia ini banyak kesusahan. Jadi untuk mengimbangi ini perlu riset, perlu ilmu pengetahuan. Jadi belajar, studi, panggilan, bekerja, panggilan. Tapi ada alarmnya. Kalau itu sudah memperbudak kita, tidak ada lagi damai sejahtera. Ini perlu kita tenang di hadapan Tuhan dan berdoa, bergumul, bertanya ke hadapan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan lagi. Dan biasanya ini persekutuan dengan Tuhan, juga pelayanan di dalam kerajaan Tuhan. Ya, jadi untuk menyeimbangkan ini ada alarm. Kalau kita sudah stres, tidak ada sukacita lagi, di sini kita
perlu koreksi. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, walaupun kita sibuk kerja keras, jikalau Tuhan berkenan, masih ada persekutuan dengan Tuhan, tetap ada damai sejahtera. Ya, jadi damai sejahtera inilah alarm apakah masih berkenan Tuhan atau tidak. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan ini pergumulan setiap hari, karena kalau tidak ada keseimbangan damai sejahtera ini, tak mungkin lagi melayani. Jadi antara studi dan pekerjaan, ya ada juga pekerjaan rumah kan gak mungkin tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, jadi perlu kita peka terhadap damai sejahtera kita. Disinilah saya kira keseimbangan antara studi, kerja, dan relasi dengan Tuhan itu damai sejahtera kita bersama Tuhan. Selain relasi kita, saya sudah singgung tadi, bagian kita melayani dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang yang sudah diselamatkan tidak melayani Tuhan sedikit pun tetap damai sejahtera. Tidak ada. Kita dipanggil Tuhan untuk berbagian dalam kerajaan Tuhan, dan itu tanda Tuhan berkenan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Jadi bagi saya itu studi kerja seimbang dengan relasi kita dengan Tuhan, begitu juga pelayanan kita di dalam kerajaan Tuhan, dan keseimbangan ini ada damai sejahtera sebagai alarm. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada alarm damai sejahtera untuk kita menggumulkannya Pak. Iya, betul. Puji Tuhan, sudah ada 5 pertanyaan yang sudah dijawab oleh hamba Tuhan. Kita bersyukur dari jawaban-jawaban hamba Tuhan ini kita dibukakan satu wawasan. Saya tadi sendiri juga mendapatkan pengertian ada bagian-bagian Alkitab yang memang harus digali lebih dalam Pak, karena cuma tersirat seperti tadi togel apakah salah atau tidak. Bagaimana dengan keluarga. Ada juga tadi bagaimana berbohong. Itu juga tersirat seolah-olah itu boleh tapi sebenarnya tidak gitu Pak. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikianlah acara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga mengucap syukur atas partisipasi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah bergabung pada sore hari ini. Mungkin sebelum menutup acara kita, ada kata-kata penutup dari hamba Tuhan, dipersilahkan. Iya, saya akan baca dari 1 Timotius. Ya, ada satu ayat yang menarik dari surat Paulus kepada Timotius. Latihan katanya. Adi cakap karo latihan pertendin. Iya. Pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Iya, ini saya baca ya bahasa Indonesia. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, tetapi ibadah di sini relasi, kalau bahasa karo di sini ibadah latihan pertendin. Latihan pertendin. Sebab latihan pertendin jamin geluhta subuk genduari bagi si pagin. Iya. Ya, jadi artinya apa? Latihan rohani ini satu kebiasaan. Jadi biasakanlah hidup kita
sehari-hari itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita terbiasa benar dan kita tidak lagi begitu berjuang untuk melawan dosa, tapi sudah satu habit kita memang hidup dalam kebenaran. Ya, jadi hal-hal yang kecil seperti bohong sedikit itu, ya biasakanlah kita hidup dengan benar. Ya, jangan kasih peluang yang mengganggu rohani kita walaupun sepertinya itu biasa. Ya, biarlah kita jangan berkompromi khususnya untuk diri kita, supaya kita terbiasa hidup dalam kebenaran. Jangan kita berkompromi, memberikan diri kita jatuh sedikit atau kompromi sedikit dengan dosa. Biarlah kita terbiasa hidup dalam kebenaran, sehingga itu menjadi satu kebiasaan hidup kita, dan kita boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Jadi pesan saya sore ini, biarlah hal-hal yang kecil kita perbuat dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Demikian pesan dari kami sore ini. Terima kasih untuk kita semua, dan kita minta Joshua berdoa menutup acara kita. Silakan Joshua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan kami kebenaran Tuhan melalui acara tanya jawab ini. Terima kasih Tuhan, terus berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kami. Tuhan, jikalau kami sudah mendengar kebenaran-kebenaran Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami juga untuk membiasakan dalam hidup kami prinsip-prinsip kebenaran ini. Ajari kami, tolong kami untuk menggumulkan dan melakukan selangkah demi selangkah kebenaran Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, demikian acara kita. Kami ucapkan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.